Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 8 yang ibu sayangi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman mampu membuat alur sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan mampu menjelaskan serta mengkonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada materi pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, Bani Umayyah di Damaskus, dan yang kedua, Bani Umayyah di Andalusia. Nah, kita akan lebih mengetahui lagi bagaimana sih awal mula berdirinya para khalifah yang pernah menjabat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pertumbuhan kebudayaannya. Materi yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah ini berdiri selama 90 tahun yaitu 661 dan berakhir 750 Masehi. Pendiri dari Daulah Umayyah bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah ini menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Selanjutnya, adapun para khalifah Bani Umayyah di kota Damaskus. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Muawiyah yang pertama pada tahun 660 sampai 680 Masehi. Dua, Yazid bin Muawiyah, Yazid pertama tahun 680 sampai 683 Masehi. Tiga, Muawiyah bin Yazid, yaitu Muawiyah yang kedua tahun 683 sampai 684 Masehi. 4. Marwan bin Hakam, yaitu Marwan yang pertama pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. Dan yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu Al-Walid pertama tahun 705 sampai 715 Masehi. 7. Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 750 sampai 717 Masehi. Selanjutnya yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz, yaitu Umar yang kedua pada tahun 717 sampai 720 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik, yaitu Yazid yang kedua pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Walid bin Yazid, yaitu Al-Walid yang ketiga tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Walid, yaitu Yazid yang ketiga pada tahun 744 Masehi. 13. Ibrahim bin Al-Walid pada tahun 744 Masehi juga. Dan yang terakhir, Marwan bin Muhammad, yaitu Marwan yang kedua Al-Himar pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Pada saat Daulah Umayyah, keadaan negara sangatlah tentram, makmur dan tertib. Di sini umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Nah, adapun pada ilustrasi yang pertama, terdapat wilayah kekuasaan yang luas. Wilayah tersebut terdapat di daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah.
Pada ilustrasi yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan ini berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak uang. Pada ilustrasi yang ketiga, yaitu kemajuan di kota Damaskus, yaitu di bidang pembangunan. Membangun panti-panti untuk orang-orang cacat, dan yang kedua kemajuan dalam pemerintahan, yaitu membangun gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid yang megah. Dan yang terakhir kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah ini yaitu yang pertama ada ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua ilmu sejarah dan geografi, yaitu mengenai perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Dan yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bidang ilmu filsafat, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia ini berdiri pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, pendirinya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah, yaitu yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil ini, dapat meloloskan diri. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Nah, di Spanyol itu sebagian besar umat Islam masih setia dengan Bani Umayyah. Pada pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia ini yaitu di Cordoba. Adapun para khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu Abdurrahman pertama tahun 756 sampai 788 Masehi. Kedua Hisham bin Abdurrahman, Hisham yang pertama tahun 788 sampai 796 Masehi. 3. Al-Hakim bin Hisham, Al-Hakim pertama tahun 796 sampai 822 Masehi. 4. Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman kedua tahun 822 sampai 852 Masehi. 5. Muhammad bin Abdurrahman, Muhammad yang pertama yaitu tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam Munzir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh Abdullah bin Muhammad tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman yang ketiga tahun 912 sampai 961 Masehi. 9. Hakam Al-Muntasir, Al-Hakam yang kedua pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ke-10 Hisham II tahun 976 sampai 1009 Masehi. Yang 11 Muhammad kedua tahun 1009 sampai 1010 Masehi. 12 Sulaiman pada tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Yang ke-13 Abdurrahman yang keempat tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Yang ke-14 Abdurrahman yang kelima tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Selanjutnya Muhammad yang ketiga pada tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan yang terakhir Hisham yang ketiga pada tahun 1027 sampai 1031
Masehi. Kemakmuran pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di perpustakaan terdapat koleksi buku mencapai 400.000 judul dan kejayaannya memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Karena air di kota ini tidak layak diminum, pemerintahan memiliki inisiatif untuk membangun instalasi air minum dari pegunungan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan dinasti Umayyah. Yang pertama ada ahli kimia yaitu Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. 2. Kedokteran. Itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang 3. Sejarah. Sejarah itu Abu Marwan Abdul Malik bin Habib yang berjudul bukunya Al-Tariq, dan adapun pengikut-pengikut yang lainnya. Yang keempat, bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra ini terdapat Ali Al-Qoli, yaitu karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir. Selanjutnya pada pertumbuhan kebudayaan, yang pertama di bidang arsitektur. Itu seperti membuat masjid-masjid yang megah yang memenuhi kota. Yang kedua, organisasi militer. Organisasi militer ini terdapat angkatan darat, laut, dan kepolisian. 3. Perdagangan. Dan yang keempat, kerajinan. Kerajinan ini yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat kelompok untuk mengidentifikasi dan membuat konsep alur sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, Ibu ada hadis nih mencari suatu ilmu, yaitu dari hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya jalan menuju surga. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk mencari suatu ilmu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa mempelajarinya. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.